Saya mulai dari yang makro. Corona ini menghantam semua lini kehidupan, salah satunya industri terbesar dunia nomor 2 yaitu pariwisata. Dan eh, di sini sebenarnya tautan ini menarik bagi saya pada saat saya mengenalkan bersama teman-teman pejuang ekowisata lainnya untuk bersama-sama membangun ekoturism konsep di seluruh Indonesia tahun 2000. Eh, saya banyak bergerak sendiri memang, dan saya menghasilkan sebuah desa di Wonorejo di Baluran yang kebetulan saya inisiasi tanpa support dari siapapun, akhirnya masuk ke sebuah buku Jerman yang abadi di sana sebagai destinasi utama di Indonesia. Bukunya Stephen Loser, itu sebenarnya konsepnya sama dengan Lonely Planet-nya versi bahasa Jerman. Dan 1,5 tahun saya dampingi dan itu masuk ke sana, dan di situ saya mulai melakukan banyak kolaborasi dengan masyarakat desa. Nah, intinya adalah ekoturism ini ternyata setelah COVID masuk ini menjadi semacam pembenar ya, bahwa konsep-konsep ekoturism inilah yang harus dibangun di Indonesia. Ada beberapa hal yang perlu dipahami dulu. Ekoturism itu filosofi, bukan wisata alam. Ekoturism itu way of life of tourism industry. Dan PBB sudah menstatement itu tahun 80-an. Kita terlambat 20 tahun. Itu dari sejarah. Kita punya 54 taman nasional tapi kita tidak bergerak di sana. Malaysia punya 2 taman nasional, ramainya luar biasa padahal biodiversity-nya sangat minim dibanding Indonesia. Orang banyak melakukan ekoterapi, medical tourism di Singapura, padahal kita punya banyak tempat untuk medical tourism tanpa harus ke rumah sakit. Ini fakta-fakta makro yang berpuluh-puluh tahun kita telan, tapi kita tidak bergerak kemana-mana. Ini mudah-mudahan ada teman-teman Kemenpar. Saya kenal baik dengan Deputi Kemenpar, Deputi Pemasaran Bu Kiki, Pak Frans Teguh. Saya pernah di sana beberapa tahun sebagai narasumber utama untuk TUT Ekoturism Indonesia. Dan ternyata hampir tidak semua yang saya senggol ini berkembang. Akhirnya saya harus melakukannya sendiri. Dan yang luar biasa, Allah menjawab semua itu dengan corona. Kalau boleh saya statementnya begitu. Selalu ada manfaat dan rasa syukur setiap ujian yang diberikan ke manusia, karena itu adalah amanah. Kalau kita mengeluh juga tidak akan merubah apapun, bukan begitu ya? Jadi corona membuat kita muhasabah kembali pada industri pariwisata yang selama ini masih euforia terhadap hal-hal yang terkait dengan mass tourism, rame-rame, menara selfie dan segala macam. Itu fakta yang tidak bisa diintik. Kenapa seperti itu? Buktinya ada corona berhenti semua tuh, kan begitu ya. Dan apa istilahnya? Orang lupa bahwa orang ke alam itu bukan sesuatu yang rutin untuk melihat kecantikan alam, tapi justru lupa terhadap tadabur ke alam. Lupa bahwa Allah itu begitu besar. Berapa orang yang lari ke alam sebelum COVID kemudian menyadari bahwa dia itu kecil, dia itu bagian dari ekosistem planet dan segala macam. Sangat jarang. Buktinya apa? Berapa ton sampah diambil dari sebuah gunung di pendakian-pendakian di Indonesia. Itu tak namanya, itu sudah bukti indikator bahwa tadabur alam tidak terjadi di aktivitas pariwisata yang larinya ke mass tourism. Kemudian dengan ekoturism sendiri itu menjawab tantangan-tantangan corona pandemi ini. Corona mengatakan social distancing. Kalau saya sejak tahun 2010, 10-15 tahun yang lalu waktu saya mendirikan mendirikan Baluran Ecolos di Wonorejo dan membawa desa itu menuju ke internasional, itu saya dari dulu juga social distancing gitu. Nggak ada lihat burung atau motret hewan rame-rame satu bis, nggak ada. Ini fakta bahwa ekoturism itu sudah mendesain konsep-konsep social distancing. Dan kalau ngomong rupiah, lokal ekonominya, satu orang ekoturis datang ke sebuah desa itu sama dengan 20 orang mass tourism. Capeknya sama, dapatnya sama, padahal kita ngurusnya cuma satu orang dan itu dibanding sampai 20. Tergantung paketnya. Saya punya paket-paket yang saya kerjasama dengan masyarakat desa seperti night safari, karena saya wildlife photographer. Saya mau motret burung hantu 4 jam, itu nilainya jutaan. Hanya dalam waktu 3 jam. Dan itu tidak melihat apa-apa kecuali tadabur ke alam, meskipun mereka orang Eropa. Jadi konsep-konsep itu yang saya kenalkan, dan kemudian muncullah
konsep-konsep eco-healing yang kebetulan saya membantu adik saya di Kampung Hening mengelola sebuah tanah 10 hektar di samping Taman Nasional Halimun Salak. Padahal baru kontrak Agustus kemarin, dalam waktu 3 bulan Kampung Hening dengan konsep eco-healing, ekoterapinya sudah kebanjiran tamu. Nah, begitu. Kalau saya boleh mengatakan, nikmat Tuhan mana yang kau dustakan kalau sudah seperti ini ya. Artinya corona itu membawa berkah dalam konsep-konsep baru sehingga manusia terus berinovasi untuk merasakan hal-hal yang terkait dengan keilmuan. Makanya semua hal itu harus ada ilmunya. Nah, ekoterapi ini yang menjadi salah satu pilar ekoturism, karena ekoturism itu filosofi, ekoterapi adalah prosesnya, itu mengajarkan 3 hal, alam, Tuhan, dan manusia. Di situ sebenarnya kita kembali ke muhasabah dan tadabur lagi ke alam. Contoh kecil ini saya ambil dari beberapa cuplikan materi dari manajemen Kampung Hening. Mereka psikolog-psikolog handal dan mereka akhirnya mengakui bahwa ekoturisme adalah bagian dari payung besar yang namanya eco healing. Ini yang luar biasa karena saya sudah melakukan riset pribadi waktu saya jadi dosen 10 tahun yang lalu bahwa ekoturisme itu mengawinkan sekitar hampir 14 sampai 16 jurusan di sebuah universitas. Bayangkan, multidisiplin ilmu mana yang bisa mengawinkan hal seperti itu? Mulai dari eksakta sampai ke sosial. Saya pernah mengajari dosen luar biasa di 4 fakultas di ITS, padahal keilmuan saya sosial. Dan saya mengajarkan ekoturisme. Saya pernah mengajarkan social innovation di Fakultas Kedokteran di Universitas Ciputra. Di sini ada Pak Dewa, salah satu tokoh senior di 3 pariwisata Universitas Ciputra. Dan itu luar biasa. Perspektif itu jauh sebelum COVID itu sudah banyak sekali orang sudah melihat itu menjadi sesuatu yang berpeluang. Kita lihat di slide pertama bahwa ini kalau boleh saya artikan secara umum, kita bisa ngetes nih kalau orang nyapa kita atau kita bertemu dengan orang asing tapi posisinya sama orang asing itu senyum, pasti kita akan senyum. Itu yang disebut heart electric magnetic field ya. Kita salam akan dibalas dengan salam. Kita tatap tajam akan balas dengan tajam. Di situ energi positif negatif yang kita salurkan ke orang menjadi penting untuk dipahami. Ini teori dasar saja. Nanti saya akan tunjukkan beberapa film yang saya dokumentasikan kegiatan saya. Jadi ini harus dipahami bahwa jantung itu begitu kecilnya mendorong sekian ribu detik, kemudian berpacu, kita hampir tidak merasakan itu karena dianggap itu sesuatu yang dewasa. Kita bangun pagi bernafas itu dianggap sesuatu yang biasa. Padahal itu tidak biasa bagi orang yang kena corona. Jadi ini hal-hal yang mungkin perlu dipahami sebagai manusia bahwa kita ini sebenarnya bisa tidak banyak bersyukur yang mungkin dibungkus dengan keilmuan eco healing itu sebenarnya rasa cinta, rasa syukur itu adalah bagian dari proses penyembuhan. Ini karena kita melakukannya rutin gitu. Kalau ada kalimat everyone wants to escape sometimes, itu sebenarnya ilmu dasar pariwisata ada di sini. Salah satu sifat ilmu, kalau saya pernah mengajar pengantar pariwisata selama 15 tahun, salah satu dasar ilmu pariwisata dan kepariwisataan itu adalah setiap orang ingin keluar dari rutinitas. Nah ini berarti sebenarnya sudah menunjukkan adanya sakitnya jiwa, sakitnya badan. Itu tapi tidak diakui dalam bentuk konsep yang namanya eco healing. Orang tidak memahami bahwa itu butuh proses tertentu. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana dan strateginya untuk eco healing tadi. Ini konsep-konsep dasar dulu untuk pariwisata. Di mana sebenarnya itu sudah diletakkan oleh filosof. Kalau kita tidak memahami filosofi kepariwisataan, kita nggak lupa bahwa semua ingin lari dari kenyataan mungkin ya bahkan